teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jeremy Madilman Tobing dengan NIM 24080107774. Jadi di sini saya akan melakukan podcast. Podcast itu seperti kegiatan YouTuber-YouTuber lain yang udah besar, melakukan obrolan dua arah dengan berbagai narasumber yang ada. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pacar saya, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Bisa perkenalan diri, nama, asal, Halo, hobi. halo semuanya. Nama saya Cika Bramanti Kolopaking. Saya sekarang berdomisili di Depok, Jawa Barat, dan saya adalah mahasiswi aktif Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Oh ya, maaf. Hobi saya menggambar. Mahasiswi ya, bukan mahasiswa. Iya, Gambar. Nah, jadi itu akan sejalan ya teman-teman dengan obrolan kita pada siang hari ini. Tadi kan dari KCKS sendiri itu katanya suka gambar ya. Gambarnya digital atau pakai offline gitu, pakai kertas biasa, pakai pensil. kalau saya sih sukanya digital. Digital. Nah, ini akan sejalan Iya, banget ya teman-teman dengan obrolan kita siang hari ini karena kita akan membahas mengenai dampak dari teknologi bagi kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini yaitu dampak teknologi bagi kehidupan sehari-hari. Nah, aku mau nanya nih untuk Kak Cika sendiri, menurut kakak sendiri apa sih itu teknologi? teknologi. Menurut saya teknologi itu eh, sebuah alat yang diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia juga dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dapat kita kerucutkan itu maksudnya sebuah alat yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan manusia juga gitu ya. Iya, betul, Mas. Teknologi. Kalau boleh tahu teknologi apa aja nih yang sekiranya sangat membantu dalam daily activity-nya Kak Cika sendiri? Kayak tadi kan kakak ada gambar dan lain-lain, mungkin bisa disebutkan tiga mungkin dari teknologi ini yang bisa membantu kakak memudahkan kehidupan sehari-hari. Hmm. Pasti gadget sih, Mas. Yang pertama itu gadget ya. Kayak HP. Kalau untuk kehidupan saya pribadi, HP itu pasti. Tapi kalau untuk menggambar, biasanya sih saya pakai ini, tablet. Hmm. Terus buat kehidupan sehari-hari, satu lagi kendaraan sih. Itu masuk teknologi kan ya? Masuk teknologi, karena kan tadi teknologi kan menurut Kak Cika sendiri kan definisinya sesuatu yang diciptakan oleh manusia kan untuk memudahkan manusia lain. Nah, itu teknologi. Karena kan ada kata-kata tuh kemajuan teknologi, teknologi yang canggih. Nah, Iya, itu betul. seperti hukum yang ada di Indonesia kan, dia itu dinamis, dia mengikuti kehidupan Perkembangan. perkembangan. Jadi dia akan selalu mengikuti berdampingan dengan kita. Kita semakin naik, teknologi juga semakin naik seperti itu. Oke, tadi kan kakak sudah nyebutin tiga. Pertama ada handphone, kedua ada iPad. Ini nggak jadi satu aja nih, handphone sama iPad. Kan kegunaannya berbeda sih, Oh, Mas. berbeda ya, tupoksi berbeda. Yang ketiga ada transportasi. Oke. Kalau boleh tahu, eh kita kan berjalan tuh dari zaman dulu, dari zaman masih HP itu masih pakai analog ya, masih zaman BlackBerry, pakai BlackBerry nggak atau Nokia gitu. Dulu pernah. Dulu pakai zaman alay-alaynya ya BBM. Iya, tapi saya juga waktu itu masih kecil sih, jadi kurang ngerti. Oh, pernah. Tapi udah makai ya. Dari tahun berapa kalau nggak kalau boleh tahu? Dari umur berapa? Udah Kayaknya pakai itu, kayaknya itu dibeliin papa saya waktu saya masih SD ya, sekitar tahun 2013 mungkin. Jadi saya, 2013. jadi saya nggak begitu pakai karena saya masih kecil kan, nggak lebih banyak main sama teman-teman, kurang ngerti gadget waktu itu lah. Nah, tadi kan kakak sudah sebutin tiga kan. Tadi pertama ada gadget atau handphone, kedua ada iPad atau Tablet, tablet buat gambar. Yang ketiga tadi ada kendaraan. kendaraan. Nah, mulai dari pertama dulu gadget. Kenapa kakak taruh gadget nomor satu? Karena saya kemana-mana, lagi ngapain aja, itu saya pasti pakai HP. Gadget, gadget maksud saya di sini HP ya. Oh, handphone. Iya, Smartphone. masnya juga pasti sama kan? Ini kita lagi pakai Iya, dampak masnya sekarang kan pakai laptop, saya iya. juga pakai gadget. Mm-mm.
Mungkin di dalamnya kan ada namanya WhatsApp ya, WhatsApp, Instagram, kayak kebutuhan sehari-hari kita dalam menunjang kehidupan ya. Misalnya WhatsApp kan untuk telepon, video call, Chat, ya ya benar. kita kontak sama orang jauh, misalnya kakak punya saudara, ada saudara jauh, Banyak sih. jauh, oke. Misal ada di Papua deh, kan kalau kita mau kontak-kontak kan kita tinggal chat. Kalau mau lihat muka tinggal video call. Beda sama zaman dulu kan. Nah ini makanya lah dampak dari teknologi itu sangat signifikan bagi teman kita sehari-hari. Dulu katanya pakai surat nggak sih dulu? Pakai burung Iya, merpati. surat menyurat kirim kirim ke kantor pos gitu ya, pakai Hmm, tukang pos. terus Terus nanti nunggunya, tunggu di rumah. iya nunggunya 3 hari, terus nanti nunggu dibahas lagi, nunggu lagi 3 hari, lama, kurang efisien. Makanya Benar. itulah gadget nomor satu. Nah, kalau boleh tahu, apa nih yang dulu sering kakak lakukan, dulu itu memakan waktu lama saat melakukan itu, sebelum ada teknologi ya. Nah, setelah majunya teknologi yang sangat pesat di kehidupan kita sehari-hari, kegiatan kakak yang tadi itu menjadi lebih cepat untuk dilakukan, lebih efisien, dan hasilnya lebih wow, bisa dibilang ya, lebih bagus gitu. Kalau boleh tahu apa nih? Ada dua sih, Mas. Yang Dua. pertama, ya, Mm-mm. yang pertama itu tugas sekolah atau ya tugas sekolah lah. Itu dulu Mm-mm. waktu saya SD kan saya kayak nyari-nyari jawaban harus pakai buku buku paket gitu. Nyari Mm-mm. nih halaman serak 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 serak. Di mana ya jawabannya gitu. Tapi pas sudah ada Mbak Google gitu, saya bisa langsung nanya, misal apa yang dimaksud dengan gitu-gitu langsung keluar jawabannya. Terus habis itu yang Mm-mm. kedua ya menggambar sih. Kan tadi saya bilang hobi saya gambar ya. Kalau dulu belum kenal nih gadget kayak iPad sekarang, dulu saya ngegambar tuh pakai pensil, terus apa ngegambarnya tuh masih kayak sistem tradisional lah, saya gambar di kertas. Buat ngewarnainnya kan nggak secepat waktu pakai iPad ya. Kalau di iPad tuh ada aplikasinya gitu yang langsung canggih lah. Saya ngewarnain pakai warna misal biru sama merah itu langsung jadi ungu gitu. Saya blend aja. Tapi kalau pakai pensil pensil warna gitu kan lama ya prosesnya. Dan juga hasilnya lebih bagus ketika pakai digital art sih. Seperti itu. Berarti pertama tadi ada tugas ya. Relate juga Iya, sih di aku, bener sih, jujur. Emang zaman-zaman dulu waktu kita masih SD itu kan ya belum terlalu gimana-gimana gitu ya teknologi, penggunaan teknologi itu. Mungkin sudah ada Google, tapi mungkin kita belum terlalu mengerti ya cara penggunaannya. Nah, seiring berjalannya waktu, kita mulai dikenalkan dengan orang tua, ya mungkin kita jadi lebih gimana ya, bisa dibilang ya lebih efisien ya dalam mengerjakan tugas tersebut. Yang awalnya kita harus buka buku satu-satu, kita cari halaman segini-segini di bab segini materinya, yang ini. Tapi sekarang modal typing aja ya di Google ya. Misal iya bener. pertanyaan, Keluar semua tuh. iya, kapan Ronaldo lahir? Wah, langsung keluarkan tanpa kita harus serak buku, nyampe-nyampein untuk mencari dan akhirnya malah makan waktu. Hmm, 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 Bener, bener, hmm. bener. Nah, kalau menurut kakak sendiri kan tadi yang pertama itu ngerjain tugas kan. Nah, menurut kakak dengan hadirnya AI atau kalau boleh tuh kebanyakan apa ya? AI. Artificial intelligence bukan? Nah, benar sekali. Jadi AI itu adalah salah satu bentuk dari kemajuan teknologi. Yang seperti tadi kakak omongin di awal, teknologi adalah sebuah ciptaan manusia yang dapat memudahkan kehidupan manusia juga. Nah, salah satunya sekarang tuh yang lagi marak-maraknya adalah AI. Nah, AI ini kan bisa kita lihat semakin ke sini semakin wah, ya kan? Sampai sekarang kita tidak bisa membedakan mana video yang AI, mana yang real. Kan sudah bertebaran tuh di Iya. Twitter, di mana-mana. Nah, menurut kakak sendiri, bagaimana nih cara kakak sendiri tuh dalam hmm, menanggapi atau cara mengelolanya ya gitu ya, penggunaan AI ini agar tetap berjalan sesuai dengan fungsi yang seharusnya, begitu. Ini pertanyaannya susah sih, Mas. Apalagi namanya juga manusia, pasti terlena ya sama sesuatu yang kita rasa kita excited. Jadi kita kayak ngelihat ini, wah hebat, keren, kita terpana gitu kan. Dan juga manusia nggak akan pernah ngerasa cukup gitu. Tapi kalau dari saya sendiri sih, gimana caranya supaya saya bisa memilah AI ini baik atau tidak gitu ya? Iya, bagaimana cara kakak menanggapinya di maraknya penggunaan AI yang sangat-sangat
di luar Nurul? Hmm. Kalau saya sendiri sih, saya berusaha untuk eh, nggak langsung percaya sama apa yang saya lihat, karena kalau di media sosial, misal di Reels atau apa FYP TikTok itu kan banyak tuh video-video, kita scroll aja ada video ini video itu muncul gitu kan. Jangan langsung dipercaya sih. Eh, apa ya? Kita cross check dulu itu benar atau enggak. Kan misal ada nih video yang sering AI itu apa kucing kucing bisa masak. Oh iya, kucing bisa masak, tiba-tiba kucing bisa naik mobil gitu ya. Iya itu kan apa ya, kayak nggak masuk logika aja gitu loh. Jadi mending jangan langsung percaya gitu. Kita Mm-mm. cross check dulu kebenarannya gimana. Kayak ada tuh kemarin juga saya ngeliat AI video. Jadi nih posisinya ada di helikopter, itu video direkam dari helikopter, memperlihatkan sungai Amazon. Mas sendiri tahu kan sungai Amazon itu segede apa? Nah, Gede banget tuh. iya di situ kelihatan tuh banyak ular-ular anaconda yang lagi berenang di sungai itu. Kan Mas Mm-mm. tahu ya anaconda segede apa ya? Iya, anaconda. Iya, iya. Jadi saya lihat komennya tuh is this real, is this real gitu. Ah kalau menurut saya mah nggak mungkin anaconda berenang di Sungai Amazon langsung ribuan anaconda begitu mah nggak Iya, mungkin. kalau dipikir-pikir pakai logika. Kecuali ada banjir atau gimana. Mm-mm. Berarti cara I- menanggapinya itu pertama yaitu filtering dulu ya Kak. Iya sebener banget Iya, filtering. Kita jangan filtering filtering datanya. Jangan langsung asal forward gitu ya ke grup keluarga. bener banget. Apalagi orang tua zaman sekarang ya dapat info sedikit langsung di share, 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 and share sampai nggak tahu tuh udah berapa grup, mungkin udah jutaan grup itu yang awalnya cuma di satu grup. Oke, selanjutnya mungkin aku mau tahu ini ya dampak positifnya dari AI sendiri bagi kakak sebagai mahasiswa aktif. Apalagi kakak mahasiswa hukum nih, hukum ini kan harus baca 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 jurnal, artikel, buku dan lain-lain. Nah, mungkin bagaimana nih AI membarengi kakak dalam menjalani kehidupan kakak sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, apalagi Trisakti. Nah, ini kampus reformasi nih. Iya. Jadi penggunaan AI buat mahasiswa itu positifnya gimana ya? Ya, bagaimana ya itu membarengi kakak tuh selama kalau boleh tuh udah 3 semester kan? Berarti sudah Iya sudah betul. hampir 1 tahun. Nggak mungkin kan kakak nggak pakai AI kan selama 1 tahun. Iya, pasti ada lah Iya, untuk referensi gitu. kalau menurut saya sih AI itu positifnya buat mahasiswa cukup banyak, cukup banyak ya yang bisa kita manfaatkan dari AI. Pokoknya sesuatu itu asal tidak berlebihan pasti bermanfaat untuk kita, Hmm. ya kan? Setuju nggak? Setuju, setuju, setuju. Iya, jadi kalau saya sih AI itu biasanya saya pakai untuk cara cepat. Saya kan Mas sendiri tahu ya kalau Mas kan sendiri juga Fakultas Hukum. Benar. Hukum di Indonesia itu kan kodifikasi ya, karena kita kan civil law. Ya, Jadi karena civil. saking banyaknya kodifikasi itu, jadi saya kadang nggak tahu nih pasal apa yang ngebahas tentang apa gitu. Jadi Mm-mm. saya carinya lewat AI gitu kayak halo AI, pasal apakah yang membahas tentang ini langsung cepat tuh. Tapi saya juga jangan terbodohi ya dengan AI ini. Saya juga harus cross check langsung di bukunya, bener nggak pasal yang dibilang sama AI ini membahas tentang eh, itu, tentang hal itu. Kalau ternyata salah ya udah, saya nggak bakal ngikutin yang AI. Saya pasti cari lagi langsung di bukunya. Begitu, Benar sih, Mas. kita jangan gimana ya, jangan 100% itu jatuh pada AI ya, karena pada Betul. sejatinya AI itu juga buatan manusia. Nah, buatan manusia juga pasti ada gagalnya kan. Nggak mungkin dia 100% sempurna, karena yang sempurna hanyalah Tuhan. Oke, kita akan geser sedikit nih ke salah satu dampak dari kemajuan, yaitu ada e-commerce. Kalau tahu e-commerce kan? Kayak online shopping ya? Iya, online shopping. Kayak kita sebut merek aja langsung ya, kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, Lazada. Nah, ini kan dapat memudahkan kita sekali nih. Kita di rumah, kita tuh nggak usah ke mall. Kita udah bisa lihat baju-baju, bahkan barang-barang branded gitu kan, udah mulai buka toko di Shopee. Apalagi sekarang ada yang baru kan TikTok Shop keranjang kuning.
Kalau yang kita tahu, kalau nggak salah baru-baru ini ada tuh brand gede ya, YSL ya, baru live di TikTok kalau nggak salah. Hmm. Ya kan? Iya, Nah, itu kan kita tidak perlu lagi tuh capek-capek untuk reach out YSL, harus jauh-jauh ke mall, kita nggak perlu, kita modal rebahan di kasur juga bisa, ya kan? Nah, menurut betul. kakak sendiri e-commerce ini eh, lebih banyak positif atau negatifnya kan dibandingkan dengan offline store gitu, kakak langsung bisa datang ke tokonya, cek barangnya, gimana tuh kak? Menurut kakak e-commerce ini worth it nggak? Atau kita tuh masih membutuhkan offline store? Atau kita ya udah full online store aja, full e-commerce, kita nggak perlu offline store? Kalau menurut saya, eh, e-commerce ini adalah teknologi paling terworth it selama perkembangan zaman modern ya. Tapi bukan berarti di dunia ini 100% harus e-commerce semua. Offline store itu juga dibutuhkan. Menurut saya lebih banyak dampak positifnya sih daripada negatifnya untuk e-commerce sendiri ya. Karena yang pertama menurut saya itu bisa me- apa ya membantu orang yang jaraknya jauh dari toko offline tersebut. Misal nih saya di Depok, barang yang saya butuhkan itu ada di Semarang. Nah, masa saya harus berangkat dulu naik kereta ke Semarang kan 6 Iya, jam jauh gitu. belum lagi Jadi tiketnya, tiketnya 250.000, yang dibeli betul, barangnya 100.000, tekor. betul. Iya, boncos Rugi juga kan. dong. Iya. Jadi mm, e-commerce itu ya positifnya di jarak, di waktu, lebih hemat juga karena e-commerce ini kadang banyak memberikan pelanggannya itu voucher ya, misal Diskon voucher ya. parkir. Ya, kan ada tuh di toko oren tuh yang sebelah ada voucher Shopee. gratis parkir banyak banget. Terus Mm-mm. habis itu, misalkan nih lagi tanggal kembar 11-11 atau enggak 12-12 nanti nih minggu depan ya 12-12 ya. Iya, bukan iya, minggu depan. Iya. 12-12 Iya, promo akhir itu tahun. pasti banyak banget sih Mas, diskon-diskon barang gitu. Harga-harganya kena diskon semua. Ini terakhir, mungkin kita akan membahas di ranah legalitasnya, di ranah hukumnya. Pastikan segala perbuatan itu ada peraturan, Tuh. ya kan? Ada game yang mengatakan ubi societa ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada Hukum. hukum. Nah, tidak mungkin kan permasalahan digital ini dalam kemajuan teknologi ini dia berdiri sendiri tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Nah, kalau boleh tahu kita sebagai mahasiswa fakultas hukum nih, aku bertanya Kak, aturan apa nih yang mengatur agar teknologi ini tidak sewenang-wenangnya ini, agar dia tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Jawaban saya sih kalau di Indonesia Mhm. itu ada ya Mas yang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasanya kita sebut sebagai Undang-Undang ITE. Itu eh, Oh, dalam undang-undang itu udah dijabarin tuh gimana cara untuk memakai elektronik dengan baik, gimana cara memanfaatkannya dengan baik, gimana cara mengelolanya, kewenangan apa aja yang kita punya, segala macam. Itu sih, Mas. berarti sudah diatur ya. Berarti kita tuh tidak boleh sembarang nih ya dalam menggunakan Betul, teknologi. nggak boleh serangan. Betul banget. Dan juga untuk para korban nggak perlu takut ya, karena ya memang kita udah dilindungi nih, legal secara resmi, tertulis di dalam Undang-Undang ITE. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa dirugikan di ranah digital, online, kalian tenang aja, kalian jangan takut. Atau misalnya foto kalian disebar tanpa izin kalian, kalian direkam, difoto, tenang, ada Undang-Undang ITE yang melindungi kalian. Jadi kalian tidak perlu takut. Nah, nanti kalian bisa langsung melaporkan saja ke pihak yang berwenang. Nanti kalian kumpulkan buktinya dan uh, uraian perkaranya, kalian ceritakan ke polisi, nanti ada peraturan yang mengatur dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sudah pasti akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, betul tidak? Betul, Mas. Jadi Indonesia itu adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oke, jadi mungkin sekian itu saja yang dapat kita obrolin ya. Terima kasih Kak Cika sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya mengenai uh, maju dampak kemajuan teknologi.
Itu luas banget tadi ya, sampai ke Instagram, e-commerce, Shopee, dan lain-lain. Oke, mungkin kalau Kak Cika ada kegiatan lain. Kasih juga. Ya, terima Mm-mm, kasih juga ya iya. Mas Jeremy sudah mengundang saya masuk ke podcast ini. Semoga lancar terus ke depannya ya. Semangat terus. Oke, oke kalau Kak Cika ada kegiatan lain bisa melanjutkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga obrolan kami siang ini dapat bermanfaat untuk teman-teman agar lebih terbuka mengenai AI dan terutama untuk masalah-masalah yang ada pada AI itu ada aturan yang sudah mengatur. Jadi teman-teman bisa langsung dilihat aja tuh Undang-Undang ITE, nanti di dalamnya ada banyak pasal mengenai permasalahan-permasalahan di dunia digital. Terima kasih.